Yang paling penting di dalam kehidupan ini 3 hal yang harus kita lakukan sebagai antisipasi dan persiapan untuk kita nanti di padang mahsyar, menghadapi ayah kita, ibu kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, anak kita, yang nantinya semuanya itu yang kita sayangi, yang kemudian Allah Ta'ala jelas-jelas mengingat kepada kita, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu. Nanti yang mereka yang saling mengasihi, apalagi yang tidak saling mengasihi, apalagi yang saling memusuhi. Yang saling mengasihi saja mereka nanti di padang mahsyar akan saling memusuhi, akan menjadi musuh. Oleh karena jadi untuk mengantisipasi itu semua tidak terjadi kepada kita di saat Nabi pun, Nabi ketika kita itu datang kepada para Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, aku juga takut kepada Allah Ta'ala. Ini Nabi, kecuali Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa yang harus kita lakukan? Ayo camkan baik-baik, sering-sering kita lakukannya. Yang pertama, sering minta maaf pada manusia. Sering minta maaf. Kita ketemu mau pergi, maafinan ya, kok ada kata-kata yang salah, kok ada tindakan yang salah. Coba lihat bagaimana Sayyidina Al-Habib Umar bin Hamid Al-bin Hamid, Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Beliau ini mendapatkan maqam yang tinggi sisi Allah sampai sekarang, padahal meninggalnya sudah ratusan tahun, tapi didengar setiap kita pergi tarim, kita tanya mana makamnya Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid, pasti tahu mereka. Karena saking tingginya makamnya. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya itu setiap malam menjelang beliau tidur, beliau evaluasi sesuai dengan perintah Nabi. Untuk kita itu mengevaluasi diri kita sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Ta'ala. Dari mulai bangun tidur, aku sampai sekarang ini apa yang aku lakukan? Apa yang pernah aku katakan? Apakah ada suatu kata yang melukai perasaan orang? Ada tindakan yang sampai menzalimi orang? Kalau ada, tinggalkan rumah itu pada saat itu juga, dia pergi ke rumah orang yang bersangkutan untuk meminta maaf kepadanya. Kalau seumpama dia tidak ingat melakukan suatu kesalahan, baik itu kata-kata maupun tindakan, apa katanya? Ya Allah, seingatku aku tidak melakukan suatu kesalahan kepada mereka, dan maafkan aku kalau semua aku telah melakukan kesalahan kepada mereka yang tidak aku sengaja. Lalu kemudian dia berkata lagi, ya Allah, kalau seumpama ada di antara sahabatku, tetanggaku, kerabatku, dan semua yang bertemu denganku hari ini, dia melakukan kesalahan kepadaku, sengaja atau tidak sengaja, ya Allah, dari sekarang saksikan, aku sudah maafkan, tidak akan menuntutnya nanti di akhirat. Setelah dia melakukannya itu, setiap malam, apa yang dilakukannya? Dia pergi kepada istrinya. Setiap malam dia pergi pada istrinya. Istri adalah wanita yang paling banyak kita berbuat kebaikan, yang paling banyak juga kita berbuat suatu kesalahan, yang nantinya pertama kali akan dimintai kesaksian, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mempertanggungjawabkan kita, itu adalah istri kita, orang tua kita, anak kita, dan dia datang pada istrinya setiap malam. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, apalagi seperti kita, setahun sekali kita minta maaf pada istri. Apa yang dilakukannya? Dia katakan, wahai istriku, kalau semenjak pagi sampai sekarang ini, aku melakukan kesalahan kepadamu, sengaja atau tidak sengaja. Aku meninggalkan dan menyia-nyiakan hakmu, padahal itu adalah suatu kewajiban kepadaku. Aku tidak melakukannya, tolong maafkan suamiku. Kalau dia mengatakan, iya suamiku, aku ridho, aku sudah memaafkan, baru dia mau tidur. Kalau tidak, tetap dia itu akan ikut kepada istrinya sampai dia mengatakan, iya aku maafkan kamu, aku ridhoi kamu, baru kemudian dia tidur. Itu yang pertama, sering minta maaf, terutama kepada orang tua. Yang kedua, sering beristighfar kepada Allah. Selama kita beristighfar, selama itu pula Allah tidak akan mengazab kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau sudah kita tidak beristighfar, maka dari itulah mudah sekali Allah Ta'ala akan memberikan sebuah cobaan demi cobaan, sebuah teguran demi teguran, sebuah bencana demi bencana, sebuah bala demi bala kepada kita kalau kita tidak beristighfar. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan, selama kita masih beristighfar, selama itu pula insya Allah kita dijauhkan daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Lalu kemudian yang ketiga, minta doa. Minta doa. Setiap ketemu orang minta doa. Doakan saya.
supaya diampuni dosa saya. Doakan saya supaya saya selamat daripada hisab nanti. Doakan saya supaya saya meninggal dalam keadaan syahid. Doakan saya semoga Allah mengampuni dosa saya. Pokoknya doakan, minta doa kepada siapapun. Jangan pernah kita pandang, oh ini nggak mungkin doanya dikabulkan. Siapa bilang? Bisa jadi orang-orang yang tampak pada dirinya maksiat, kalau kita minta doa kepada dia, dia minta kepada Allah Ta'ala, Allah akan kabulkan. Berapa banyak kata Nabi Muhammad SAW, kalian melihat orang ini tidak akan didekati oleh Allah, tidak akan dekat kepada Allah, tidak akan diterima bahkan oleh Allah Ta'ala, tapi kalau dia bersumpah, Allah akan dengar. Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Kita lihat bagaimana Syekh Umar bin Khattab sebelum dia itu masuk Islam, segala macam dosa besar dilakukannya, tapi setelah masuk Islam justru dia menjadi manusia kedua setelah Nabi Muhammad yang terbaik dalam umat ini. Apa katanya Habibullah Haddad, saya berlatih, demi Allah aku bersumpah, kalau aku melihat dengan kedua mataku sendiri seseorang berzina dengan memasukkan kemaluannya dalam kemaluan si perempuan itu, lalu kemudian pergi dan hilang dari pandanganku sekejap, lalu aku melihatnya kembali, aku meyakini dia adalah seorang wali min auliyaillah. Husnudzonnya tinggi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada, bukan cuma senang, bukan cuma gembira, tapi Allah katakan Allah cinta kepada orang bertobat. Barangkali ketika dia itu hilang daripada pandangan kita, dia bertobat kepada Allah Ta'ala dalam sekejap, walaupun masih ada tatonya, walaupun masih dalam keadaan pengaruh alkoholnya, tapi kalau Allah sudah menerima taubatnya, Allah akan cintai dia. Siapa yang tahu? Ayo minta doa.